Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas etika profesi kami yang berjudul Etika Profesi Seorang Analis Sistem. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dan ketiga rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fahrul Fareja, yang kedua ada Muhammad Yasin, yang ketiga ada Rian Rahman, yang keempat ada saya sendiri Robiatul Adawiyah. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi teman-teman yang menjalankan. Kemudian lanjut ke latar belakang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Selain memperhatikan etika dan moral, penggunaan komputer dan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi lainnya harus juga memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu pengguna yang akan menggunakan kode etik dan profesionalismenya terhadap teknologi sistem informasi adalah analis sistem. Analis sistem merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, itu etika profesi. Menurut Suhwardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahrul Fahreja. Silakan. Ya, selanjutnya ada analis sistem. Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perancangan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat, lunak, dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis ataupun perusahaan. Tanggung jawab seorang analis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer saja, tetapi sistem secara keseluruhan dan juga memiliki pengetahuan yang luas untuk bisa mengembangkan sistem yang telah ia rancang. Analis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Seorang analis sistem harus memiliki setidaknya 4 keahlian, yaitu analis teknis, manajerial, dan interpersonal. Yang pertama, kemampuan analisis memungkinkan seorang analis sistem untuk memahami perilaku organisasi beserta fungsi-fungsinya. Pemahaman tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik serta menganalisis penyelesaian permasalahan. Yang kedua, keahlian teknis akan membantu seorang analis sistem untuk memahami potensi dan keterbatasan dari teknologi informasi. Seorang analis sistem harus mampu untuk bekerja dengan berbagai jenis bahasa pemrograman, sistem operasi, serta perangkat keras yang digunakan. Yang ketiga, keahlian manajerial akan membantu seorang analis sistem mengelola proyek sumber daya, risiko, dan perubahan. Yang keempat, keahlian interpersonal akan membantu analis sistem dalam berinteraksi dengan pengguna akhir sebagaimana halnya dengan analis, programmer, dan profesi sistem lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Rahman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Muhammad Fahrul. Di sini bisa kita lihat gambaran dari posisi seorang analis sistem. Analis sistem ini menjembatani seluruh lini, ya, seperti desainer, engineer, manager, programmer, stakeholder, dan juga user atau kliennya. Jadi, analisis ini bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi tidak mungkin seorang programmer itu langsung berkomunikasi dengan manajer, tapi akan melalui analis sistem. Lalu apa tugas analis sistem? Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis suatu formulir, dokumen, file yang berkaitan dengan sistem yang berjalan. Yang kedua, menyusun dan menyajikan laporan perbaikan atau rekomendasi dari sistem yang berjalan kepada user. Lalu yang ketiga, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada komputer. Lalu yang terakhir, yang keempat, menganalisis dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yasin. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Riannya. Saya lanjutkan di sini ada etika khusus analis sistem. Ada beberapa etika yang harus ditetapkan sebagai seorang analis sistem, di antaranya satu, analis sistem tidak boleh dengan sengaja membuat sistem yang tidak akurat, membingungkan dan sulit dimengerti. Kemudian yang kedua, seorang analis tidak boleh menggunakan karya orang lain atau yang telah ada sebelumnya tanpa membeli atau meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, analis sistem tidak diperbolehkan menerima dana tambahan atau keuntungan yang didanai oleh pihak kedua pada sebuah proyek tanpa izin. Kemudian yang keempat, tidak menerima dana tambahan dari segala pihak luar secara bersama tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat dalam pembuatan dan perancangan sistem. Kemudian yang kelima, analis sistem tidak boleh dengan sengaja membuat sistem dengan tujuan untuk menjatuhkan sistem lain agar menaikkan status. Next. Kemudian yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik, yaitu pada saat berinteraksi dengan klien, harus memahami kebutuhan yang diinginkan pihak klien. Kemudian yang ketujuh, tidak diperbolehkan menyebarluaskan data-data penting karyawan dalam perusahaan atau klien. Kemudian yang kedelapan, analis sistem tidak boleh mengambil keuntungan atas pekerjaan orang lain, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Kemudian yang kesembilan, bersikap tegas dalam memutuskan sesuatu, khususnya dalam hal pengujian sistem agar hasilnya pun berdampak baik juga. Kemudian yang ke-10, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah dengan menciptakan sistem yang baru dan lebih baik dari sistem sebelumnya. Next. Kemudian yang ke-11, memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya seperti pemahaman terhadap komputer, pengolahan data, kemampuan teknis. Jika sistem berhubungan dengan bisnis, maka sistem analis juga harus paham akan dunia bisnis. Ke-12, ketika melaksanakan uji kelayakan atau pengujian akhir, harus akurat atau tepat sasaran, sehingga mampu menentukan layak atau tidak sistem tersebut. Kemudian yang ke-13, sistem analis juga berperan sebagai pemimpin di mana ia dituntut untuk selalu tegas dalam setiap pengambilan keputusan terhadap sistem yang dibangun setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari klien dan programmer atau desainer. Kemudian yang terakhir, 14, seorang analis juga harus selalu mengetahui dan memahami perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Sekian dari saya lanjutkan, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.